Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersama istri menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Kristus. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan dilimpahkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik kita yang sudah hadir, tempat yang sudah Tuhan sediakan, maupun Bapak Ibu Saudara yang lain yang mengikuti ibadah lewat media yang ada, dimanapun berada, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Kita melanjutkan dalam kita belajar memahami isi dari kitab Wahyu, yaitu kitab yang ke-66 ini. Kita akan baca dari Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang dikutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita sama-sama memperhatikan bahwa sumber wahyu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, menunjukkan wahyunya kepada hamba-hambanya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Bagi saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber wahyu itu menunjukkan wahyunya kepada para hamba-hambanya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Satu dengan yang lain tidak bisa disamakan cara ataupun waktu yang sama-sama kita perhatikan yang ada dalam kitab suci kita ini. Ada saatnya Tuhan memberikan wahyu itu kepada hambanya lewat suatu penglihatan, ataupun kepada para nabi lewat suatu mimpi, ataupun juga Tuhan sampaikan wahyunya juga lewat pendengaran yang bisa didengar langsung oleh para hamba-hambanya sesuai dengan zaman dan waktu di mana Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya itu. Termasuk di sini salah satu cara yang Tuhan tunjukkan untuk menyatakan kepada hambanya Rasul Yohanes, Tuhan memakai utusan yang namanya malaikat. Seperti yang kita baca tadi, Pak. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini salah satu cara. Kita baca dulu, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ini ada beberapa cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan wahyu kepada para hamba-hambanya. Dalam kitab Bilangan, kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-12, Bilangan pasal 12, kita baca langsung ayat yang ke-4. Bilangan pasal 12 mulai yang ke-4. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu kemana ia? Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
Bukan demikian hamba Musa, seorang yang setia dalam segenap hukumanku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hamba Musa? Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan firman-Nya itu yang didengar oleh Musa, oleh Harun, juga oleh Miriam. Bah, kalau Tuhan menyampaikan firman itu kepada para hamba-hambanya, ada yang dengan cara penglihatan, ada dengan cara mimpi, tapi secara khusus kepada Nabi Musa Tuhan katakan bahwa ia berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan, jadi langsung. Ya, ini cara yang istimewa yang Tuhan sampaikan manakala berbicara dengan Nabi Musa. Tapi beda lagi dengan manakala Tuhan menyampaikan firman-Nya itu kepada para tokoh yang ada yang kita lihat dalam kitab suci kita. Ada juga lewat malaikat yang diutusnya untuk menyampaikan berita itu. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita baca dulu dalam perjanjian baru. Kita sudah tadi membaca dalam perjanjian lama, yaitu dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, kita baca dari ayat yang ke-11. Ini ayat dulu, Injil Lukas pasal pertama ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran kupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu, dan haruslah kau menamai dia Yohanes." Jadi manakala malaikat ini menyampaikan pesan Tuhan kepada Zakaria, dan malaikat diutus Tuhan untuk mengatakan kepada Zakaria tentang Tuhan mengabulkan doanya. Demikian juga manakala Tuhan menyampaikan kepada Maria. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26, ayat 26, dalam bulan yang ke-6 nyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Yang di sini kembali lagi saya tekankan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Ya, jadi Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria berkata, "Salam, hai yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi ini cara-cara yang Tuhan pakai kembali lagi untuk menyatakan atau menyampaikan berita kepada para hamba-hambanya atau kepada orang-orang kudusnya, baik itu mengenai apa yang akan dilakukan maupun tentang akan apa yang akan diterimanya manakala umatnya itu memohon ataupun berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang intinya di mana kita sama-sama yang kita baca tadi, ya, dan juga yang kalau kita membaca di dalam kitab Samuel, dalam 1 Samuel, ya, itu Samuel yang masih kecil itu bisa mendengar suara Tuhan langsung. Jadi cara Tuhan itu memang macam-macam selagi itu ada dalam konteks Alkitab. Ya, itulah yang Tuhan pakai untuk menyampaikan wahyunya kepada para hamba-hambanya. Ya. Itu sebabnya kalau kita melihat, tadi kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang pertama tadi, dikatakan, dan oleh malaikatnya diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes.
Sini kita melihat bahwa ini salah satu cara, kembali saya tegaskan, salah satu cara yang Tuhan sampaikan kepada Rasul Yohanes yaitu lewat malaikatnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu, ya, kitab yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab yang ke-66, di mana kitab Wahyu ini memiliki 22 pasal, 404 ayat. Ya. Kata malaikat ini, jadi kata malaikat ini disebutkan kurang lebih 81 kali. Dan penyebutan kata malaikat ini, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, memiliki makna atau memiliki arti rohani yang berbeda-beda. Itu sebabnya supaya kita tidak salah dalam menafsirkan atau tidak salah dalam mengartikan apa yang ada di kitab Wahyu ini, ya, maka sama-sama kita akan belajar mengenal makna yang sebenarnya dari kata malaikat ini. Terutama dalam konteks yang ada dalam kitab Wahyu. Di mana kita akan belajar untuk mengerti, belajar melihat, mengamati, dan juga belajar memahami isi atau konten dan fungsi dari kata malaikat dari ayat tersebut sebelum dan sesudahnya. Ini yang sama-sama kita akan perhatikan supaya dalam kehidupan kita itu memahami atau menafsirkan isi yang dalam kitab Wahyu, kita tidak akan jadi salah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata malaikat, kata malaikat kalau saya perhatikan dalam ensiklopedia Alkitab, ya, dari bahasa Ibrani itu malak. Kalau sedangkan dalam bahasa Yunani itu angelos. Dari kata malak atau angelos itu menurut etimologi dan juga pengertiannya, ya, malaikat di sini memiliki makna atau arti sebagai utusan atau pesuruh Allah. Sehingga para malaikat di sini dituliskan sebagai pembawa pesan atau pembawa berita dari Allah kepada manusia. Ini dari makna malaikat dilihat dari etimologi dan pengertiannya dari bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, kitab yang ke-66, itu ada banyak sekali lagi fungsi dan peran malaikat. Tadi saya sebutkan bahwa kata malaikat itu disebutkan kurang lebih 81 kali. Dari 81 kali penyebutan itu, fungsi dan peran malaikat itu cukup banyak. Dimana itu dikatakan sebagai malaikat sebagai roh yang diciptakan Allah untuk melayani, atau sebagai utusan Allah atau pembawa berita dari Tuhan, ataupun makna malaikat sebagai pemimpin jemaat. Itu yang ada kalau kita mau perhatikan makna kata malaikat dalam kitab Wahyu, kitab yang ke-66 dalam Alkitab kita ini. Itu sebabnya kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya lewat kuasa Roh Kudusnya menolong kita untuk kita sama-sama belajar. Sekali lagi untuk kita sama-sama belajar memahami apa yang Tuhan maksudkan manakala ada penyebutan malaikat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Supaya malaikat yang memiliki fungsi dan peran sebagai roh yang melayani ataupun
malaikat yang memiliki makna sebagai pemimpin jemaat, ataupun juga malaikat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan berita, supaya kita nanti bisa memahami dalam kitab Wahyu mulai dari pasal pertama sampai pasal yang 22 itu sesuai dengan alurnya bagaimana Tuhan memberikan petunjuk makna dari malaikat itu. Jujur saja banyak sekali ya kita mendengarkan penafsiran dari kitab Wahyu ini berbicara tentang malaikat. Tapi kalau kita memahami makna dari malaikat, kata malaikat yang adalah kitab Wahyu, otomatis kita bisa memilah-kan. Itu malaikat yang Tuhan maksud itu sebagai utusan Allah, sebagai pemberita yang Tuhan utus untuk menyampaikan kepada hambanya, atau malaikat itu sebagai pemimpin jemaat yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan sama-sama memperhatikan. Memang dalam kitab Wahyu tadi saya sebutkan banyak sekali ya fungsi dan peran malaikat yang ada ini. Ya, yaitu sebagai roh yang melayani, di mana malaikat juga mendapat perintah untuk menyampaikan berita dari Tuhan, dari Allah kepada hambanya. Termasuk di sini menyampaikan kepada hambanya Rasul Yohanes. Dan malaikat yang menyampaikan berita yang demikian itu memiliki kuasa yang besar. Dan kuasa itu malaikat sanggup meruntuhkan kota Babel. Demikian juga dengan kuasa yang besar itu malaikat sanggup membelenggu setan. Dan juga kuasa yang diberikan oleh Tuhan, malaikat juga memeteraikan para hamba-hamba Allah di dainnya. Itu kalau kita melihat dalam isi atau konten yang ada dalam kitab Wahyu, kitab yang ke-66 ini. Bahkan kita juga melihat bagaimana malaikat itu diberi wewenang oleh Allah untuk membunuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini supaya kita tidak akan menjadi salah dalam memaknai. Sebabnya kita sama-sama belajar dengan segala kerendahan hati kita, supaya Allah Kudus menolong kita. Demikian juga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh malaikat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Meskipun malaikat itu memiliki kuasa yang sangat besar sebagai utusan Tuhan, sebagai pembawa berita, dan juga ada satu kewenangan yang luar biasa, tapi semuanya ini dilakukan atas perintah Allah. Sekali lagi, malaikat itu bekerja atas perintah Allah. Bisa dikatakan malaikat itu tahu batasan-batasan mana yang harus dikerjakan. Sehingga malaikat tidak sampai melampaui batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh Tuhan. Sebabnya, manakala Rasul Yohanes ini salah dalam memperlakukan atau menanggapi malaikat yang diputus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kepadanya, Rasul Yohanes itu salah sikap, yaitu mau menyembah malaikat, tapi malaikat itu melarangnya. Ini kita akan sama-sama perhatikan, di sini kita perhatikan ya, dalam Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 9, ayat 9. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar.
perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaraku yang memiliki kesaksian Yesus, sembah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasul Yohanes manakala menanggapi melihat berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, sampai Rasul Yohanes itu tersungkur dan berusaha untuk menyembah dia, menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Artinya sebagai malaikat yang diutus oleh Tuhan, ya, malaikat itu tahu batas-batas di mana kewenangannya. Ya, memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, ya, tadi saya sampaikan bahwa untuk kita memahami kata malaikat di sini, kita akan sama-sama belajar memahami lewat isi atau konten yang ada dalam ayat itu, ya, supaya kita memiliki suatu pemahaman yang tepat. Salah satu contoh dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 katakan, dan oleh malaikatnya diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini malaikat menunjuk pada roh, memang ciptaan Tuhan yang disuruh oleh Tuhan, yang dikutus oleh Tuhan, menyampaikan itu kepada Rasul Yohanes. Kenapa saya katakan ini sebagai roh? Karena kalau kita melihat di dalam surat Ibrani, malaikat itu roh, ya. Ibrani pasal yang pertama, kita baca dalam Ibrani pasal yang pertama. Di sini kita perhatikan ayat yang ke-7. Ibrani pasal pertama ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat yang 14. Bukankah mereka seluruh adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan, ya, merupakan roh-roh yang melayani, yang diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang kudusnya untuk memperoleh suatu keselamatan. Malaikat itu dikatakan sebagai badai dan juga sebagai nyala api. Sebabnya kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, makna malaikat di sini adalah yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan berita kepada Rasul Yohanes ini perannya sebagai pembawa berita, ya, sebagai utusan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, ya, ini kita melihat makna malaikat yang berbeda dengan Wahyu pasal 1 ayat yang pertama tadi. Ya, kalau dalam Wahyu pasal 2 ayat pertama dikatakan demikian, tuliskanlah para malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi dalam Wahyu pasal 2 ayat 1, ayat yang ke-8, ayat 12, ayat 18, terus dalam Wahyu pasal 3 ayat 1, ayat 7, dan juga ayat 14, ini malaikat menunjuk pada pemimpin jemaat. Ya. Dan pemimpin jemaat itu menunjuk pada manusia. Bukan menunjuk pada roh yang melayani. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena penyebutan dari saya, karena penyebutan kata malaikat itu cukup banyak dalam kitab Wahyu ini, ya, kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita sehingga manakala kita memahami konteks dalam kitab Wahyu ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak menafsirkan bahwa malaikat itu semuanya sama. Itu, ya. Tapi ada saatnya malaikat itu sebagai pembawa berita, tapi bisa
ada saatnya bahwa malaikat yang dituliskan dalam ayat itu pada sosok manusia, sosok pemimpin umat Tuhan, sosok pemimpin jemaat, intinya seperti itu. Ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat di sini bahwa malaikat itu kembali lagi bekerja atas perintah Tuhan. Sebab apa? Karena malaikat diciptakan menurut kehendak Tuhan. Meskipun malaikat ini memiliki kuasa yang sangat besar, tapi malaikat itu bukanlah Allah yang harus disembah. Tapi malaikat itu justru membantu ataupun menolong kita untuk kita itu bisa menyembah Allah. Besoknya mari kita sama-sama belajar. Kembali belajar menghargai pekerjaan, menghargai karya malaikat yang diutus oleh Tuhan itu kepada kita sebagai umat yang akan memperoleh keselamatan itu. Dan bagaimana sikap kita yang tepat kepada para malaikat itu. Ya. Kembali lagi, supaya kita tidak salah. Sebab malaikat juga memiliki kehendak, memiliki kemauan. Dan juga malaikat memiliki suatu batas-batas di mana dia itu harus bersikap atau batasan-batasan bagaimana. Sebab kalau tidak, malaikat juga bisa jatuh dalam dosa, jatuh dalam suatu kesalahan. Seperti yang dikatakan dalam Yudas ayat yang ke-6. Ya, Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dan bahwa ia itu menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Jadi di sini kita juga melihat kata malaikat, tapi malaikat yang sudah jatuh, malaikat yang sudah melanggar batas-batas kekuasaan yang Tuhan tentukan. Dan itu juga ada dalam kitab Wahyu. Ya. Itu juga cukup banyak malaikat-malaikat ya seperti itu. Itu sebabnya kita juga belajar ya, kalau bicara tentang malaikat itu malaikat yang bagaimana. Sebab kalau kita perhatikan nanti kita baca dalam kitab Wahyu, supaya kita bisa memilah-milahkan sahabat ya. Kalau bicara tentang hal malaikat ini, Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 dari ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sini ada juga dua kumpulan. Suatu malaikat yang sama-sama sebutannya malaikat. Kalau bisa saya katakan, ada namanya malaikat terang, juga ada namanya malaikat yang dalam kondisi sudah jatuh, malaikat gelap. Di mana malaikat yang masih dalam batas-batas yang Tuhan tentukan itu bersama dengan Mikael berperang untuk mengusir ular atau iblis atau Satan itu. Dan iblis Satan juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya ini merupakan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Malaikat-malaikat sudah melebihi atau tidak taat pada batas-batas kekuasaan yang Tuhan tentukan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manakala kita berbicara tentang malaikat, kita hati-hati supaya dalam hidup kita tidak terjebak dalam perkara ini. Dan pada intinya
Alkitab kita tidak pernah menyebutkan bahwa Tuhan itu menciptakan setan, iblis, atau malaikat gelap. Tapi kalau kita lihat dari sumbernya, ya, iblis, setan, atau malaikat gelap itu adalah malaikat terang, tetapi yang sudah jatuh, sudah melewati batas-batas kekuasaan yang Tuhan tentukan. Sehingga tidak heran juga manakala malaikat sudah jatuh itu tetap bisa mengelabui manusia, membujuk manusia, seolah-olah perbuatannya juga masih perbuatan dalam terang. Itu yang harus kita waspadai dalam hidup ini. Supaya kehidupan kita juga tidak terjebak pada suatu arus yang salah. Ya, kita seolah ditolong oleh malaikat, tapi bukan malaikat terang yang diutus oleh Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, bahwa kalau yang diutus oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes itu sudah jelas. Itu menyampaikan berita yang sumbernya daripada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak pada suatu apa yang dilakukan oleh malaikat gelap itu manakala mendatangi manusia. Bukan memimpin membawa pada keselamatan, tapi justru membawa pada suatu kehancuran. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita dari hal yang demikian ini. Sebab sebelum kita lebih jauh nanti masuk dalam pemberitaan kita Wahyu, bukannya pada pasal, tapi juga pada ayat-ayat selanjutnya. Baik kita tetap dalam jalur di mana Roh Kudus menolong kita, memberikan pemahaman sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Apalagi kalau sudah berbicara lagi tentang malaikat yang ada dalam kitab Wahyu ini. Kiranya Tuhan menolong, menyerahkan, memberkati kita. Mata hati kita diterangi oleh Tuhan, supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, dibawa dalam suatu arus atau arah, lewat suatu kegerakan, di mana itu dikatakan biarlah ia yang terus berbuat benar itu terus semakin benar, semakin kudus, semakin menguduskan dirinya. Bukan kepada suatu gerak atau arus yang semakin jahat, semakin cemar. Jangan. Sampai dua golongan, dua arus ini itu saling berlomba kalau kita melihat adalah kitab Wahyu ini. Sebenarnya juga nanti ada gereja yang benar, juga ada gereja yang palsu. Dan dalam hal ini pun juga melibatkan namanya perat seorang malaikat. Maksudnya kita mohon peraturan Kristus lewat pertolongan Roh Kudusnya kita diberikan hati yang bijak, mata hati kita diterangi oleh roh hikmat dan wahyu itu, sehingga kita bisa memilah-milahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Istimewa dalam kita menantikan penggenapan dari isi kitab Wahyu, kitab yang ke-66 ini. Sebab yang dikatakan oleh Tuhan lewat malaikat yang diutusnya itu dengan jelas dikatakan, dan oleh malaikat yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada Yohanes, dan dikatakan itu apa yang harus segera terjadi. Jadi apa yang harus segera terjadi itu atau sudah digenapkan, yang ada tulisan kitab Wahyu, tapi juga banyak yang belum digenapkan dalam kitab Wahyu itu. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan, kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, lewat kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Memang kalau yang sudah digenapi itu mungkin bagi kita lebih mudah, tinggal mempelajarinya. Tapi kalau yang belum digenapi, saya dikatakan apa yang harus segera terjadi, itu yang sama-sama dinanti-nantikan oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan dari segala generasi yang ada, supaya kita masuk dalam jalur yang benar. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Amin.